Pada saat pernikahan di Kana, Maria Ibu Yesus berkata kepada hamba-hamba yang ada di sana atau para pelayan, dia berkata bahwa apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Dan pada saat di sana, ayatnya yang ke-8, dengan mengatakan perkataan seperti ini, Maria membangun kepercayaan para hamba Tuhan ini, pada para hamba yang ada di sana, membangun kepercayaan kepada Yesus. Karena ketika Yesus meminta mereka untuk mengisi kendi ini penuh, mengisi kendi penuh dengan air. Mereka melakukannya persis seperti dengan perintah yang Yesus minta, yaitu isi penuh kendi yang ada di situ. Mereka lakukan. Padahal mereka nggak tahu apa yang akan terjadi pada saat itu. Dan Yesus lagi berkata kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Dan mereka melakukannya. Mereka melakukan seperti yang diperintahkan. Sekali lagi mereka mengikuti permintaan dari Yesus. Meskipun pada saat itu mereka rasa aneh ya. Mengikuti, coba kalau jadi di diri kita ya. Di satu pesta yang kita hadiri atau kita tuan pestanya di situ. Dan habis anggurnya sehingga ada orang datang ke situ dan menyuruh isi penuh airnya. Tempayannya isi penuh dan nanti isi penuh dengan air dan itu menjadi anggur. Nah, itu kan satu keanehan sebenarnya untuk kita karena orang yang kita tidak kenal. Dan kita harus ikutin. Kita ikut. Lalu mereka mengikuti permintaan Yesus. Meskipun itu tampak aneh dan mereka segera menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan sebuah keajaiban. Ada beberapa langkah yang mereka lakukan, yaitu yang pertama, dengan instruksi. Maria membangun kepercayaan para hamba kepada Yesus. Yang kedua, para hamba ini mengungkapkan kepercayaan dan kesediaan mereka dengan melakukan apa yang Yesus minta. Dengan kata lain, mereka mengambil langkah-langkah persiapan yang memungkinkan terjadinya keajaiban. Yang ketiga, Yesus sendiri yang melakukan mujizat itu. Yang pertama, mereka mengikuti instruksi. Yang kedua, hamba-hamba ini mengungkapkan mereka percaya dan mereka melakukan apa yang Yesus minta. Dan yang ketiga, Yesus melakukan mujizat itu sendiri. Nah, para pelayan ini tidak melakukan apapun untuk mengubah air ini menjadi anggur. Mereka hanya mengisi tempayan-tempayan ini dengan kendi-kendi ini dengan air. Namun, apakah keajaiban terjadi tanpa langkah-langkah yang telah dilakukan tadi? Apakah bisa terjadi keajaiban itu? Cara kerja penurutan iman adalah yang pertama, kita memilih untuk mempercayai Yesus. Kita memilih untuk percaya kepada Tuhan. Menempatkan kehendak kita pada pembuangan Yesus. Mengambil langkah-langkah iman yang tepat. Dan kita juga harus ingat bahwa Yesus dan hanya Yesus yang melakukan mujizat. Tidak ada yang lain. Bagaimana cara bekerjanya? Di dalam Roma 16 ayatnya yang ke-25 sampai yang ke-27, Roma 16 ayat 25 sampai 27, Rasul Paulus menjelaskan bahwa ada sebuah misteri telah diungkapkan di dalam diri kita untuk satu tujuan yang pasti, untuk mendatangkan ketaatan iman. Apa sebenarnya misteri ini? Misteri ini apa? Menurut Kolose 1 ayat 27. Kita lihat, yaitu Kristus di dalam kita. Dan apakah hasil ketika ketaatan iman dicapai di dalam Kristus? Di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17 berkata, karena itu siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru.
hal-hal lama telah berlalu. Lihatlah, segala sesuatu menjadi baru. Kita memiliki hidup baru melalui Kristus. Kristus yang hidup dan bertindak di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Kita ini adalah ciptaan yang baru. Ketika kita memiliki Kristus, Kristus ada di dalam kita, sikap kita terhadap perintah-perintah Tuhan itu berubah. Sikap kita berubah. Karena kenapa? Yang pertama, perintah-perintah Tuhan itu tidak membebani. 1 Yohanes 5 ayatnya yang ketiga. Perintah-perintah Tuhan tidak membebani. Berikutnya, karena kuk itu mudah. Kuk Tuhan itu mudah, kata Yesus. Kuknya mudah di dalam Matius 11 ayatnya yang ke-30. Dan aku akan bersuka cita di dalam perintahmu yang aku cintai. Kita akan bersuka cita di dalam perintah Tuhan, asalkan kita mencintai perintah itu. Karena lebih baik bagiku daripada ribuan koin emas dan perak, dan lebih manis daripada madu untuk mulutku. Di dalam Mazmur 119 ayat 47, 72, dan 103. Perintah Tuhan itu, apabila kita mencintainya, apabila itu sudah ada di dalam hati kita, itu lebih baik, lebih bagus daripada ribuan koin emas, lebih berharga daripada ribuan koin emas dan perak. Bahkan lebih manis daripada madu apabila kita makan. Berikutnya, damai yang besar bagi mereka yang mencintai hukum Tuhan. Luar biasa, damai. Damai yang akan kita rasakan pada saat kita mencintai hukum Tuhan di dalam Mazmur 119 ayatnya yang 165. Ketaatan iman adalah hal yang menyenangkan karena Tuhan dalam kasih Tuhan hanya memberikan kita aturan yang terbaik. Dan sementara kepatuhan itu penting, itu tidak pernah menghasilkan keselamatan kita, dan itu tidak pernah terjadi karena kebaikan kita sendiri. Tidak pernah terjadi kalau tanpa Tuhan. Tidak pernah terjadi kalau hanya diri kita sendiri. Karena kebaikan kita sendiri, itu tidak akan pernah terjadi. Itu tidak akan pernah menghasilkan satu keselamatan untuk kehidupan kita. Di dalam tulisan Ellen G. White berkata, di dalam buku Faith and Works halaman 94 berkata, dia yang mencoba mencapai surga dengan pekerjaannya sendiri dalam menaati hukum sedang mencoba suatu kemustahilan. Manusia tidak bisa diselamatkan tanpa ketaatan, tetapi pekerjaannya tidak harus dari dirinya sendiri. Kristus harus bekerja di dalam dia untuk kemauan dan melakukan kesenangannya. Ada 3 poin penting dari perkataan Ellen White ini yang disoroti ya, yang bisa kita lihat. Yang pertama, tidak mungkin mencapai surga dengan perbuatan kita sendiri. Tidak mungkin mencapai surga dengan perbuatan kita sendiri. Berusaha untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan itu sia-sia. Yang berikutnya, ketaatan adalah bagian yang tak terpisahkan dari hidup dengan Tuhan. Karena pengikut Yesus dipanggil untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi, kalau kita tidak taat dengan hukum-hukum Tuhan, tidak taat dengan perintah Tuhan, jangan berharap, jangan bermimpi kalau kita itu akan dipanggil atau kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Ketaatan adalah bagian yang tak terpisahkan dari hidup dengan Tuhan. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang taat. Jadi ketaatan ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari hidup dengan Tuhan. Jadi kalau kita tidak taat, tidak ada ketaatan di dalam diri kita, tidak taat kepada perintah Tuhan, tidak taat dalam melakukan kehendak Tuhan, melakukan hukum-hukum Tuhan, merasakan bahwa diri kita ini adalah bait Roh Kudus, adalah rumah Ka'bah Allah. Maka kita tidak taat seperti itu, jangan harap bahwa kita akan hidup
bersama dengan Tuhan. Karena pengikut Yesus dipanggil untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Ketaatan tidak harus menjadi pekerjaan kita sendiri, tetapi keajaiban yang dicapai oleh Kristus di dalam kita. Peran apa yang kita lakukan? Peran apa yang kita lakukan? Sekali lagi, kita tidak dapat melakukan apapun yang menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi Tuhan menghormati kehendak bebas manusia dan mengizinkan kita untuk memilih. Power of choice. Kekuatan memilih ada di diri kita sendiri, ada di pilihan kita sendiri. Jadi kalau kita ingin supaya kita bisa selamat, maka kita harus memilih atau harus taat kepada Tuhan. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri tanpa taat kepada Tuhan. Karena Tuhan juga menghormati kehendak bebas memilih dari manusia. Di dalam tulisan Ellen G. White, di dalam You Shall Receive Power, halaman yang ke-10, Tuhan merancang bahwa kekuatan ilahi akan bekerja sama dengan upaya manusia. Apa artinya itu bagi kita? Yang pertama itu, kita percaya. Di dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-13, kita memilih untuk mengembangkan kepercayaan kita kepada Yesus yang bekerja di dalam kita, yaitu keinginan dan perbuatan. Keinginan dan perbuatan. Dia menciptakan dalam diri kita sikap kemauan dan menunjukkan kepada kita apa yang perlu kita lakukan. Yang kedua, apa artinya bagi kita? Yang kedua adalah kita memutuskan. Kita percaya, kita memutuskan. Kita harus memilih untuk melakukan kehendak Tuhan. Mana kehendak Tuhan? Karena dia benar-benar menghormati, Yesus benar-benar menghormati individualitas dan kehendak kita. Yesus hanya akan campur tangan jika kita membuat keputusan. Yesus menunggu kita. Yang ketiga, kita mengambil langkah-langkah persiapan. Kita mengungkapkan keputusan kita dalam langkah ketaatan, taat, baik besar maupun kecil. Hal-hal sekecil apapun, kita harus taat. Kalau kita sudah bisa melakukan hal yang kecil, berarti kita bisa dipercayakan untuk melakukan hal yang lebih besar lagi. Yang keempat, hanya Tuhan yang melakukan pekerjaan keselamatan yang penting. Dan ingat, bahkan bagian kita mempercayai, memutuskan, dan mengambil langkah persiapan dilakukan hanya dengan kekuatan Tuhan. Ketika Yesus tinggal di dalam kita melalui Roh Kudus, ini membuat ketaatan menjadi sukacita. Jadi artinya bagi kita harus percaya, memutuskan, kita mengambil langkah-langkah persiapan, dan hanya Tuhan yang melakukan pekerjaan keselamatan yang penting. Setelah 3 langkah itu, kita percayakan kepada Tuhan. Untuk Tuhan yang bertindak selanjutnya. Berdoa melalui firman Allah. Penurutan memungkinkan kita untuk merasakan kasih Tuhan sepenuhnya. Di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Tuhan senang saat kita meminta hati yang taat. Ingat, Tuhan senang saat diri kita ini meminta hati yang taat. Dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9, 10, dan juga 12 berkata, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang menurut. Tuhan senang. Aku akan melakukan menurut firman Tuhan. Menurut firman-Mu. Yesus mengundang kita untuk dipenuhi dengan roh. Di dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-18. Yesus mengundang kita untuk dipenuhi dengan roh. Dipenuhi dengan roh atau biarlah dirimu terus-menerus dan berulang kali dipenuhi dengan roh. Luar biasa berdoa melalui firman Allah. Bagaimana kita penurutan yang memungkinkan kita untuk merasakan kasih
Tuhan itu sepenuhnya. Dan juga Tuhan senang saat kita meminta hati yang taat dan kita mengundang agar kita bisa dipenuhi roh. Saya bawa di dalam nama